Pemirsa, pihak kepolisian Polres Jakarta Pusat memeriksa saksi dan melakukan tes DNA untuk mencocokkan identitas orang hilang saat kerusuhan 29 Agustus lalu dengan dua kerangka manusia yang ditemukan di dalam gedung bekas kantor perusahaan finance di daerah Senen, Jakarta Pusat. Pada aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan itu, sejumlah orang diketahui terjebak di dalam gedung yang menjadi target penjarahan. Penemuan dua kerangka manusia di dalam gedung yang pernah terbakar pada akhir Agustus lalu di Jalan Kuitang Raya, Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih menjadi misteri. Unit Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat terus melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap identitas dua kerangka manusia yang ditemukan di dalam gedung bekas kantor perusahaan finance ini. Sejumlah saksi baik dari vendor yang melakukan pengecekan struktur bangunan dan akhirnya menemukan kedua kerangka maupun petugas keamanan gedung telah diperiksa. Selain memeriksa sejumlah saksi, petugas juga melakukan tes DNA kepada dua keluarga korban hilang pada 29 Agustus lalu, mengingat pada aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan itu, sejumlah orang diketahui terjebak di dalam gedung yang menjadi target penjarahan. Jadi dua kerangka itu yang sudah kita kirimkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, itu diambil DNA-nya untuk nanti dicocokkan dengan beberapa orang yang pernah dilaporkan hilang dari tanggal 29 Agustus 2025. Jadi dari keluarga orang yang dilaporkan hilang sudah diambil sampelnya, baik itu saudara R dan saudara F itu. Saksi-saksi yang diperiksa antara lain adalah saksi dari penemu, baik itu dari vendor maupun dari security yang ada di gedung bekas perusahaan finance tersebut. Kira-kira ada barang-barang yang bisa dikenali nggak dengan korban ini? Kalau dari lokasi penemuan, tidak ada barang yang bisa dikenali karena betul-betul terbakar dan hangus. Jadi tidak ada yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi siapa yang terbakar di lokasi tersebut. Identitas kedua kerangka manusia itu diperkirakan baru bisa teridentifikasi pada Rabu mendatang setelah Polres Metro Jakarta Pusat menerima hasil tes DNA dari tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta Pusat, Rizky Nur Muhammad, Metro TV. Untuk membahas sorotan ini sudah bergabung bersama kami Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagia. Selamat sore, Pak Saurlin. Selamat sore, Pak Agi. Pak Saurlin, jadi penemuan dua kerangka manusia ini di gedung bekas kantor di Senen ini kan kemudian menimbulkan pertanyaan publik ya Pak ya. Bagaimana kemudian Komnas HAM ini menilai kasusnya? Ya, saya kira penemuan dua kerangka manusia ini penemuan yang penting. Korban meninggal adalah salah satu kluster yang kami tuliskan secara khusus dalam laporan kami yang sedang ongoing. Kami tentu menyambut positif ya, dan kami akan mendalami dua temuan ini. Baik, Komnas HAM sendiri sebenarnya sudah menerima laporan resmi belum dari kepolisian? Terkait temuan ini, kami tidak mesti dilaporkan oleh pihak kepolisian. Kami akan berkoordinasi seperti biasanya dengan Polda Metro Jaya. Nanti kami akan meminta laporan resmi terkait temuan tersebut. Dan sebagai mana kita ketahui mereka sedang menyerahkan dua kerangka itu ke rumah sakit untuk dicek DNA. Dan tadi juga disebutkan nanti akan hasilnya akan keluar pada Rabu, jadi kita akan lihat. Dan kami menekankan tentu pentingnya keterbukaan sejak awal agar nanti tidak muncul spekulasi publik ya, supaya kita mendapatkan kepercayaan publik dan Komnas HAM akan mengawal proses ini. Baik, berarti tanpa harus mendapatkan laporan resmi dari kepolisian, Komnas HAM sebenarnya bisa masuk begitu ya Pak ya? Oh iya, kami tidak mesti menunggu itu. Kami bisa secara inisiatif untuk melakukan permintaan keterangan terkait ditemukannya dua kerangka itu. Oke, kemudian bagaimana Komnas HAM memantau proses identifikasi kerangka, termasuk uji DNA, dan apakah proses yang sekarang sedang berjalan ini cukup transparan bagi keluarga korban?
Iya, sejak awal Komnas HAM sudah memberi atensi terhadap orang hilang. Eh, Tetapi sekarang ada ditemukan orang meninggal, kemudian tentu ini akan kita masukkan ke dalam kluster orang meninggal. Kami sudah hampir merampungkan laporan kami terkait itu, dan saya mendengarkan masih dari media juga bahwa ada pemeriksaan DNA kepada terduga keluarga. Jadi saya kira itu masih karena masih cukup terbuka ya, karena masih baru juga ditemukan, dan nanti seperti biasa Polda Metro Jaya juga melibatkan kami jika mereka ingin ekspos hasilnya, mungkin 1 hari sebelum atau pada hari H saat ekspos dilakukan hari Rabu Oke, nanti. saat ini belum ada komunikasi resmi ya, Pak Saurlin ya. Polisi sedang apa, sampai sejauh mana kemudian penyelidikannya? Iya, kami ada komunikasi dengan Polda Metro Jaya, dan kami akan lanjutkan nanti minggu depan. Oke, komunikasi dengan pihak keluarga korban yang kemudian yang ikut diperiksa DNA-nya bagaimana, Pak Saurlin? Nah, dengan berbagai pihak kita sudah komunikasi juga ya terkait orang hilang yang kemarin, dan termasuk para pengadu. Namun karena ini sudah ditemukan, saya kira kita akan lebih proaktif nanti untuk bertemu dengan keluarga korban juga. Oke, apa tanggapan dari mereka, Pak, setelah kemudian ditemukan ada 2 kerangka ini? Kita belum mendapatkan tanggapan ya dari, karena kita belum tahu kan 2 kerangka ini siapa. Jadi saya kira kita coba eh, dengarkan nanti hasil uji forensik yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polri ya. Kita akan menunggu sebagaimana mereka sampaikan, akan mereka serahkan kepada publik hari Rabu, tapi mungkin kami bisa komunikasi lebih awal untuk mendapatkan semacam informasi awal dari Polda Metro Jaya. Pak Saurlin tadi sempat bilang ya bahwa penting sekali investigasinya dilakukan secara terbuka begitu. Bapak melihat saat ini sudah terbuka untuk proses penyelidikan, proses identifikasi kerangkanya dan juga komunikasi dengan pihak keluarga, Pak? Saya kira cukup terbuka ya, dan tapi kami tetap akan menjalankan tugas kami sebagaimana kewenangan Komnas HAM. Kami sudah dan sedang melakukan langkah-langkah juga ya, termasuk pemantauan dan penyelidikan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan. Nanti kami akan segera rampungkan, mudah-mudahan nanti selesai sebelum akhir tahun ini. Oke, langkah yang diambil Komnas HAM ini maksudnya investigasi independen, begitu? Ya, kami akan menyampaikan hasil dari pemantauan Komnas HAM secara independen nanti sebelum akhir tahun ini. Oke, kalau begitu berarti ada kemungkinan Komnas HAM akan melakukan tes DNA sendiri, Pak Saurlin? Oh tidak, kita akan mendapatkan hasil tes DNA yang dilakukan oleh rumah sakit saja. Oke, nah kalau begitu Pak, bagaimana meyakinkan publik bahwa nanti data yang diterima oleh Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara independen ini adalah data yang valid? Ya, kita kan akan melihat seperti apa metodologi pemeriksaan dilakukan, dan kemudian nanti kita lihat bagaimana hasilnya diumumkan oleh pihak Rumah Sakit Polri. Oke, baik. Pak Saurlin, apakah Komnas HAM menilai memang perlu adanya penyelidikan tambahan di luar yang dilakukan polisi saat ini untuk memastikan bahwa keluarga atau bagi korban nanti ini mendapatkan informasi yang transparan, begitu Pak Saurlin? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kami sudah melakukan proses-proses dan langkah-langkah pemantauan terhadap peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan, yang dimana laporannya sedang kami susun dan berbagai pihak sedang kami mintai keterangan, yang tentunya nanti akan berbeda dengan apa yang dilakukan kepolisian. Oke. Dari pengalaman Komnas HAM, Pak Saurlin sendiri dalam melakukan kajian atau juga penyelidikan terhadap kasus-kasus kerusuhan seperti ini, butuh berapa lama kemudian bisa mendapatkan setidaknya titik terang, Pak Saurlin? Ya, saya kira tergantung fakta-fakta yang ada ya. Semakin banyak fakta dan semakin lengkap fakta yang kita temukan, semakin cepat. Saya kira begitu ya. Dan saya kira semakin lengkap fakta, data, dan informasi yang kita dapatkan terkait eh, terjadinya peristiwa, penyebab peristiwa, dan dampak peristiwa,
saya kira nanti bisa kita sampaikan ke publik hasil dari pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM. Oke, Pak Saulin, apakah nanti dalam proses untuk uji DNA dan lain-lainnya, Komnas HAM akan memantau atau ikut serta Pak untuk mengawalnya? Ya, kami akan berkomunikasi dengan Polda Metro Jaya terkait proses uji DNA yang sedang dilakukan, mengawal proses itu, dan juga nanti meminta untuk pertama kalinya hasil uji DNA yang dilakukan untuk memastikan adanya pihak independen, sehingga transparansi dan akuntabilitas baik dari proses maupun hasilnya bisa kita pastikan. Oke, Pak Saulin, apa yang harus dilakukan oleh pihak keluarga, Pak? Dalam hal ini ada 2 orang yang masih hilang. Kemudian kita mendapatkan informasi ada 2 kerangka yang ditemukan di Kuitang, begitu ya Pak ya. Nah, bagi keluarga ini kemudian apa yang harus mereka lakukan dan juga bagaimana mereka harus menyikapi temuan dari 2 kerangka ini? Ya, keluarga yang anggotanya hilang memiliki hak untuk mengetahui seperti apa anggota keluarga mereka yang hilang. Itu hak dasar mereka, itu hak asasi mereka. Nah, kami harus memastikan hak itu bisa dijalankan dan dihormati. Jadi saya kira keluarga memiliki hak untuk mengetahui nasib dari orang-orang yang mereka cintai. Oke, berarti dengan begitu nanti pihak keluarga akan perlu untuk berkomunikasi langsung meminta bantuan Komnas HAM atau nanti Komnas HAM yang sendiri yang akan jemput bola, Pak Saulin? Dua-duanya bisa. Kami bisa ya. melakukan jemput bola, tapi bisa juga mereka datang ke Komnas HAM untuk mengadukan secara resmi. Baik, kita sama-sama tunggu berarti Pak Saulin untuk hasil uji DNA-nya dan kita akan terus pantau dan kawal untuk kasus ini. Terima kasih Pak Saulin atas waktunya di sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Sore.